Jadi ini ya Mas ya, ditali dari atas, diturunin. Ada suaranya? Ada. Kalau ada suara sampean ke sini ngambil. Gitu ya. Saya S1-nya di UI. UI, jurusan? Saya di umum. Kedokteran umum. Habis itu saya nikah. Kebetulan istri saya juga dokter. Orang Cianjur situ. Pas saya kuliah lagi, saya ngambil THT waktu itu. Spesialis THT di Singapura. Setelah itu saya bosan. Udah, saya ke Italia. Nggak pulang-pulang saya di Italia. Sampean berlatar belakang pendidikannya. Sekarang kelihatan banget dari tutur kata sampean. Tapi kenapa memilih hidup seperti ini? Halo, Assalamualaikum. Selamat sore. Kita lewat kolong jembatan lagi. Dekat jalannya Pak Budi nih. Kita dapat informasi lagi bahwa ada orang terlantar yang tinggal di kolong jembatan juga seberang sungai. Yuk kita dekati. Siapa tahu dia orang yang pengen pulang tapi nggak bisa pulang atau bagaimana. Dan ini masuk hutan jambu. Di sebelah sana tuh ada jembatan kayu. Jembatan kayu tuh jembatan apa ya? Jalannya sempit teman-teman. Nah ini sungai situ itu loh. Kemarin aku lihat jembatannya kok mana ya? Oh ini apa? Jembatan ini. Ternyata memang ada penghubungnya. Ini menjadi lalu lintas warga untuk ke sawah sebelah sana saya yakin. Nah itu loh, di bawah kolong jembatan itu. Kita ke sebelah sana. Ternyata banyak saudara-saudara kita tunawisma yang tinggalnya itu di kolong jembatan. Muternya rada jauh ini. Kita bisa lewat sebelah sana ya. Ada dua sungai, situ sungai, sini sungainya loh. Tapi ini ada motor ya, jalan motor ya. Berarti bisa dilewati orang ini. Kabarnya, informasi yang terima, dia tuh dikasih makan lewat dari atas, dikirim gitu loh. Dari jembatan turun gitu loh. Loh. Assalamualaikum. Boleh bertamu, Pak. Boleh bertamu. Assalamualaikum. Saya tuh dikabari orang tentang jenengan yang tinggal di sini. Sorry, ada kamera enggak apa-apa ya? Saya itu kan beberapa kali ke Pak Budi yang jembatan sebelah situ. Tinggal di kolong sebelah sini dekat sawah. Satu lagi yang sana. Mas Adi di kolong jembatan sebelah sini itu ada warga yang sudah tinggal lama katanya. Sampai namanya siapa? Kulang Hafid. Mas Hafid. Aslinya mana Mas Hafid? Jember. Oh iya bener, informasi masuk ke saya. Jember. Iya. Sampai tinggalnya di sini? Enggak. Terus enggak apa-apa, hati-hati. Sampai tinggal sendiri? Enggak. Ini nempel begini ya. Aku ngeri, Pak. Oke. Jenengan sudah berapa tahun di sini? Sekitar 9 tahun. 9 tahun. Kenapa enggak pulang ke Jember? Pulang paling 1 minggu. Nggak kerasan di rumah. Balik lagi ke sini. Enggak kerasan? Nggak kerasan. Sampean cerai dengan istri? Istri almarhum. Oh istri. Oh ditinggal istri. Punya anak? Punya anak 1. Sudah besar kali? Udah kuliah. Kuliah pas kecelakaan meninggal juga. Innalillahi. Wah, hidupnya yang memang serem. Kita ngobrol di mana yang enak, yuk Mas yuk. Di bawah situ atau di mana Mas? Boleh di mana aja. Nih. Jadi ini
Ini sampean bangun sendiri Mas Safid? Iya sama orang-orang kampung. Oh dibantu orang kampung? Saya tuh dapat kabar sampean sering dikasih makan tapi apa namanya? Gimana ceritanya Bi? Itu kan ada tampar di situ. Ada tampar? Kalau ada orang yang ngirim dikerek. Lu sama nggak pernah keluar dari sini? Ya paling sini Katilangu habis zikir pulang lagi ke sini. Itu aja. Setiap harinya begitu. Dari sini ke Masjid Katilangu, ke makam Sunan Kalijaga. Balik lagi sini. Habis itu jam 2, kadang jam 3 baru pulang. Jam 3 subuh. Iktikaf di sana, terus balik lagi. Makan sampai dikasih orang. Sampai tahu siapa yang ngasih itu? Ya kalau cuman orang 2 yang tahu, tapi biasanya itu gantian orang-orang. Mereka yang ngasih makan orang mana? Kebanyakan keluarga Katilangu. Dari Katilangu. Jadi dari jembatan itu mereka ngasihnya. Dari jembatan loh, di jembatan pinggir jalan itu? Ini kan ada tampar itu. Mana tampar? Oh iya. Oh. Sebentar Mas Hafiz. Nih. Jadi ini ya Mas ya. Ditali dari atas, diturunin. Ada suaranya? Ada. Ono kerincing-kerincing gitu? Sebagai tanda ya. Kalau ada suara sampean ke sini ngambil. Gitu ya. Selama 9 tahun seperti itu? 9 tahun. Tapi kadang sampean masak juga itu? Itu biasanya anak-anak jalan itu, musafir kadang kan mampir ke sini masak gitu. Oh, kadang juga ada teman-teman musafir pada datang ke sini mampir. Gitu. Masak di sini. Masak. Juga istirahat di sini juga kadang. Enggak. Hanya mampir makan aja. Mampir habis itu kalau saya nyiapin beras. Oh, ada beras di sini. Saya nyiapin beras, mie. Kalau anak-anak mampir itu masak ODW gitu. Udah masak, mereka habis makan pergi lagi. Tidak pernah banjir ini? Banjir. Sering banjir, paling ya sampai situ. Kalau banjir sampai nggak takut Mas? Enggak itu. Tidak sama sekali? Nggak takut kelem, kenter gitu? Enggak lah. Allahu Akbar. Gini ya suasananya. Saman kadang juga mancing juga? Mancing. Nyari ikan enggak? Iya mancing kan. Oh mancing. Itu tempat sampai mandi di situ? Nek mandi nggak kelihatan orang? Nggak kelihatan. Aman ya? Aman. Masih punya keluarga besar di Jember? Masih. Adik-adik. Saya ini anak tunggal. Cuman adik angkat itu ada 3. Sekolah sampai kelas berapa? Kuliah? Ya alhamdulillah dulu. Sarjana apa? Saya di kesehatan. Dokter? Sampai dokter? Dokternya. FKU mana? Saya di Singapura. Saya di Singapura dulu. Seru ini kita. Monggo merokok. Tuh yang rokok iki? Enggak apa-apa. Yang penting ada asapnya. Yang penting ada asapnya. Ini tak pinjemin korek, ini korek Subandi itu. Sampai kuliah S1 kedokterannya di Singapura? Saya dulu enggak. Saya S1-nya di apa namanya? Di UI. UI? Jurusan? Saya di umum. Kedokteran umum? Habis itu saya kuliah lagi. Saya nikah. Kebetulan istri saya juga dokter? Orang Cianjur situ. Pas saya kuliah lagi, saya ngambil THT waktu itu. Spesialis THT? Di Singapura? Setelah itu saya bosan. Bosan wes. Udah, saya ke Italia. Nggak pulang-pulang saya di Italia. Di Italia saya 4 tahun ya. Di mana itu? Di Italinya? Di Milan. Sidem di situ
selama 3 tahun. Pulang, saya lepas. Kerjaan saya lepas. Saya nelatenin ini apotek waktu itu. Anda buka apotek di Jember. Di Jember. Istri ikut? Iya, ikut ke Jember. Wah, ini kita seru ngobrolnya ya. Aku penasaran nih. Sampean berlatar belakang pendidikannya, karena kelihatan banget dari tutur kata sampean. Tapi kenapa memilih hidup seperti ini? Lebih tenang rasanya. Sampean sudah mematikan hasrat hidupmu kah? Kalau mematikan hasrat sih enggak, saya masih butuh makan. Dan juga masih butuh macam-macam juga. Kalau untuk mematikan nggak bisa, manusia itu nggak bisa. Cuman berusaha. Oke. Peristiwa apa yang menjadi titik balik sampai berubah 180 derajat? Setelah meninggalnya istri? Istri meninggal, habis itu pas anak kuliah ya. Anak kuliah mau wisuda. Anak kuliah di Jerman waktu itu. Anak kuliah di Jerman, pulang ke Indonesia, belum sampai ke rumah kecelakaan. Sudah turun dari bandara, perjalanan mau ke rumah, kecelakaan dan meninggal di tempat. Nah dari situ saya frustasi, ini gimana caranya? Dari situ udah kurang. Kebetulan di rumah juga ada yayasan. Oke. Di rumah juga ada yayasan, akhirnya saya pasrahkan ke saudara-saudara saya, saudara angkat itu. Saya keluar. Yayasan apa itu? Pendidikan atau yayasan apa? Yayasan pendidikan. Terus? Saya keluar, saya di Jawa Barat ya. Kampung istri? Di Cianjur? Di Cianjur, gak kerasan. Pas saya ke Singapura. Saya diam di Singapura, kumpul sama teman-teman dokter itu. Oke. Habis itu saya pulang lagi ke Indonesia. Pas saya dapat ini. Nang, awakmu nang omahku. Dapat ini dapat apa? Dapat ilham, dapat bisikan, atau dapat apa? Atau ada orang yang datang atau lewat mimpi? Kalau mimpi sih enggak ya. Saya waktu antara itu sadar nggak sadar gitu ya? Padahal saya masih pegang Al-Quran waktu itu. Oke. Saya pegang Al-Quran. Ada suara, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Siapa ini ya? Saya jawab salamnya itu. Ada bayangan. Nang, kue nang omahku wae. Gitu. Oke. Dengan pundi. Aku Katilangu. Oke. Waktu itu sampai masih di Jawa Barat? Enggak, di Jember. Di Jember. Pulang dari Singapura ya? Pulang dari Singapura. Awakmu nang omahku wae. Dengan pundi, aku Katilangu. Oke. Sosok itu sampean jelas atau samar? Samar ya. Samar ya. Samar. Bajunya? Kalau bajunya ya yang saya anu itu belangkon aja. Oh, belangkon ya. Oke. Belangkon. Mirip dengan, mohon maaf, gambar-gambar yang tersebar di masyarakat tentang sketsa Sunan Kalijogo itu. Repot ya. Kalau itu sih sketsanya sih ini. Soalnya kadang sering berubah-ubah. Oke. Tapi pakai belangkon. Pakai belangkon. Kalau yang tetap itu pakai belangkon sama nggak ada yang ini. Jempolnya nggak ada. Itu beberapa kali. Sering kalau saya lagi mumet gitu ya. Oke. Saya lagi udah suntuk. Muncul rasa dipikir. Oke. Itu aja. Terus kemudian yang membuat Anda bergerak dari Jember sampai Demak, Katilangu, karena itu?
Enggak, sebelumnya sih memang sudah ada niatan. Saya untuk keluar dari segala hal yang berkaitan di duniawi. Lebih mendekatkan diriku pada yang kuasa gitu ya. Kalau aku masih di sini, nggak bisa di tempat-tempat yang banyak teman-teman, nggak bisa. Gitu ya. Artinya saya berangkat, saya pamit ke keluarga, ke adik-adik saya. Aku titip yayasan iki, kelola sing apik. Akhirnya saya berangkat. Saya ke Katilangu. Dari Jember tujuan memang Katilangu ya? Katilangu. Nyampe Katilangu, pas saya di ini, awakmu nang Raden Fatah. Oh oke, Setagung. Ke Raden Fatah saya 7 hari. Balik lagi ke Katilangu. Wes rasa nang dindi nang kene wae. Sosok itu selalu memberikan perintah begitu ya. Dengan face-nya, lenggak-lenggok gesturnya, dialeknya di dalam menyampaikan pesan kesampaian sama, cenderung sama orang. Sama. Iya ini. Mohon maaf Mas Hafik. Sampean lulus KUUI tahun berapa? Saya dulu itu boleh dikatakan paling cerdas ya. Iya, percaya aku. Percaya. Jadi saya kuliah dulu, saya S1-nya saya ambil 1 tahun 7 bulan. Esketnya itu? Esketnya. Sarjana kedokterannya. Oke. Habis itu, ya gimana ya? Udah nggak pikir gitu ya. Yang penting Jalan masuk UI tahun berapa? Saya masuk UI itu tahun saya kan kelahiran tahun 70 ya. 7 tahun di atas saya ini. Oh? 7 tahun di atas saya 77. 77. Kode tuane. Enggak ding, aku masih 21 tahun. Oke. Berarti sampean dulu kan nggak ada TK. Oh oke. Ya. Dulu nggak ada berarti TK. jenengan mungkin masuk UI tahun 89-an. 88. Oh 88. 88 sorry. 88 angkatannya Pak Anjar ya. Oke. 88. Dulu pakai Sipen Maru dulu ya UMPT. Sampean jalur-jalur itu ya? Atau PMDK? Enggak, Marunya. Sipen Maru. Ke sana. Oke, saya lupa lah tahun-tahunnya ya. Kuliah kedokteran sana. Istri teman kuliah? Teman kuliah dulu. Satu angkatan. Ini kalau ini nanti muncul di YouTube Sinaurip, Pak. Saya pemilik channel YouTube Sinaurip, Mas Hafid. Jadi saya tuh sering banget merawat ODGJ di jalanan, orang-orang dengan gangguan jiwa. Terus sering ngobrol dengan teman-teman musafir. Mendatangi teman-teman dari kelompok marginal. Hanya sedikit berbagi senyuman lah ke mereka, sedikit memberi aja untuk mereka gitu lah ya. Kalau di GJ itu saya antarkan pulang Mas Hafid. Oh, betul. Sudah 350 lebih yang bisa. Ya, alhamdulillah kalau gitu. Iya. Nah, makanya ini muncul di Sinaurip, sampai siap-siap nanti ada teman-teman kuliahmu yang nanyain aku loh ya. Karena dulu juga pernah psikologi UGM, temannya beberapa profesor kontak saya. Bahkan ada salah satu profesor yang dosennya istri saya itu ada. Aduh, ini seru banget. Jadi menikmati hidup di sini. Ya alhamdulillah saya nikmatin aja. Menikmati. Saya nikmatin aja. Apa yang sampean lakukan pada saat mohon maaf, sampean merasa badan tidak enak, sakit, flu, kepala pusing dan sebagainya? Alhamdulillah, saya dari dulu itu saya merasa sakit kepala atau flu itu 1 tahun 2 kali. Setahun 2 kali. Tapi biasanya itu disebabkan saya lalai dengan Quran, biasanya begitu. Itu bisa sampean
tandai sendiri ya? Biasa saya tandain. Oke. Kalau ya mungkin karena sudah kebiasaan ya, per hari itu minimal 1 jus. 1 sampai 3 jus gitu ya. Kalau 1 hari itu nggak sampai 1 jus, biasanya saya pusing sudah. Itu ya. Wih, sedino 1 jus. Kayaknya saya pas sholat toh ya. Tapi nggak apa. Yang penting kan sholat aja. Sholatnya jangan orang tinggal. Karena dosa yang paling besar itu adalah sholat, meninggalkan sholat. Siap. Sampean mohon maaf, ada wasiat khusus misal nanti aku mati, aku meninggal. Ya gimana ya? Karena gini, sorry Mas Hafid, sampean kan tinggal di sini nih, sendiri. Relatif jarang orang datang ke sini, kecuali teman-teman musafir yang sudah tahu bahwa sampean di sini kan. Misal sampean sakit kemudian meninggal di sini, sampean siap dengan segalanya? Saya siapkan, segalanya itu saya siap. Kapan Termasuk Allah membawa saya gitu ya. Semua diserahkan kepada Allah. Iya. Karena kira gini, mohon maaf, sampean tinggal di sini misal, mohon maaf ya, misal sakit, meninggal, bisa jadi seketika ada orang yang mengetahui, bisa jadi sehari 2 hari, bisa hari sebulan 2 bulan, baru ada orang yang tahu. Tidak secepatnya dikubur, sampean siap dengan semua itu? Saya siap. Siap. Iya benar. Karena apa gunanya saya selama 24 jam 5 kali ya yang pasti. Iya. Inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Apa gunanya saya kalau tidak siap? Ini ya menampar kita. Saya jujur hari ini tuh kasih gini ya, saya itu kan aktivitas jalan kalau ada informasi ya, Mas Adi ada ODGJ di sini gitu ya. Tadi tuh saya bilang sama anak-anak ini, Subanti sama Irul ini, Rul, yuk kita di bawah jembatan aja ya, yang beberapa orang bilang itu. Kapan hari waktu aku nengok Pak Budi di situ, aku sempat nengok sini, ditunjukin tepatnya sini, tempatnya saya ke sana. Terus hari ini aku sempat. Sorry Mas Hafid, apa yang saya rasakan pada saat istrimu meninggal? Karena itu menjadi tamparan. Iya. Apa yang kamu rasakan? Karena waktu itu subuh ya, subuh. Abi jamaah yuk. Aku ikut jamaah. Gitu. Ya udah jamaah. Habis itu duha. Abi mau duha, iya. Ikut aku gitu. Udah. Habis itu sebelum zuhur saya dapat kabar. Istri jatuh katanya. Di kantor? Istri jatuh. Yang telepon kepada saya kan teman-teman saya. Istri jatuh katanya. Padahal enggak sebenarnya. Kecelakaan. Itu meninggal gitu. Kecelakaan kendaraan? Di mana? Itu bersama almarhum ibu saya. Di jalan tol atau di mana? Enggak, di jalan ini. Di itu mau nganter ibu, kan ibu dapat undangan ke Bondowoso waktu itu. Oke. Dapat undangan ke Bondowoso, akhirnya mau nganter ibu ke Bondowoso. Oke. Gitu. Jadi bertiga itu, sopir, istri saya, pas ibu saya. Tiga-tiganya? Tiga-tiganya meninggal semua. Sopir, ibu, istri. Meninggal di tempat? Meninggal di tempat. Apa yang sangat rasakan waktu itu? Ya saya rasakan sempat berapa bulan saya nggak kepikiran apa-apa waktu itu. Hilang rasa gitu. Selama 3 bulan. Hanya satu waktu itu yang saya ini sholat tetap sholat. Di dalam kegalauan yang berat itu sama tetap sholat. Tetap sholat. Pernah nggak sih
karena kejadian itu sampean protes kepada Tuhan? Ya Tuhan, kalau aku ambil semua keluarga aku, orang-orang tersayangku. Kalau protes sih enggak. Tidak protes. Tidak pernah saya protes. Jeda berapa tahun kemudian Ananda meninggal sepulang dari Jerman? Sepulang dari Jerman dengan kejadian ibu. Dengan kejadian ibu itu 3 tahun ya. 3 tahun. Kecelakaan juga. Ya. Kejadiannya di Gerati. Gerati daerah mana? Gerati daerah Surabaya, Pasuruan ya, daerah Pasuruan. Oh, sudah dari Surabaya mau ke rumah. Mau ke Jember. Terus anak meninggal, sekecewa apa sampean? Sesedih apa? Ya udah nggak kebayang ya, sedihnya nggak kebayang. Apa namanya? Yang dari kecil saya ngomong saya ini ya, cuman saya begini, apapun yang kamu lakukan jangan lupa sholat dan Qur'anmu gitu. Alhamdulillah anak saya itu waktu itu, almarhum anak saya kelas 5 SD sudah hafid Quran. Sudah hafid Quran, alhamdulillah. Oke. Kejadian yang kedua itu sampai juga tidak menyalahkan Tuhan gitu. Kenapa kok ambil semua orang-orang tersayangku Tuhan gitu? Enggak, saya nggak pernah ini. Engkau maha kuasa. Lebih sayang dariku. Mungkin dengan begitu engkau mengurangi bebanku. Sebuah sikap hidup yang betul-betul luar biasa ya. Saya juga tidak bisa membayangkan jika itu ada pada saya ya. Sampean tinggalkan semua yang membesarkan sampean. Hari ini tinggal di kolong jembatan dengan tanpa lampu. Tanpa lampu? Tanpa lampu. Terus sampean memelihara burung itu ada filosofinya tertentu? Kayak begini, waktu itu kan ada orang ya, ada orang lari-lari. Bah, sabar, kalau bah, siapa ya? Aku ora kenal. Niki kalau suka nih manu. Oh ya wis, tapi rati kurung ada aku. Iya cara niki, mungkin lah wonten kurungan. Udah, saya ikat waktu itu nggak punya kurungan ya. Saya ikat aja. Oke. Tapi nggak lari itu. Burung perkutut ini tuh. Sepasang. Sudah beranak. Ini sudah beberapa kali ini, tapi nggak pernah ini. Menetas. Beberapa kali Netas, cuman nggak pernah ini mati terus. Mati terus. Oh, sudah berapa lama sampean pelihara burung ini? Udah 2 tahunan kan. 2 tahunan. Jadi beberapa kali bertelur dan menetas, tapi anaknya nggak pernah ini. Nggak pernah hidup. Nggak pernah hidup. Baik, kenapa? Nggak tahu. Nggak pernah hidup. Kalau sampingnya lagi itu apa itu, Mas? Sama, waktu itu kan ini cuman di sini kan karena banyak ularnya. Ular itu naik dimakan ular gitu aja. Oh. Sampai juga pernah didatangi ular di sini? Kalau ular sih setiap ini hari mesti ada. Ada aja ya. Sampean dibantu warga membangun. Kok bisa ceritanya Pi? Ya nggak tahu. Mbak kalau dandani nggih. Alah ra usah wis. Lah kalau pun tumbas are. Kalau pun tumbas pring. Oh ya wis tuku. Saya tahu kalau gini. Jadi beberapa masyarakat itu mereka itu menghormati banget, mereka takzim banget dengan orang-orang yang sudah memutuskan hidup untuk dekat dengan masjid, gitu loh. Biasanya mereka takzim banget. Terus mereka datang membantu berharap keberkahan lah. Begitu ya, bisa jadi begitu ya. Ini sungai yang ini toh, Mas Hafid. Porodadi ya, iya toh? Yang ini, ya sama. Yang ini itu? Sama itu kan sama. Yang ini kan ngumpulnya di Dempet. Jadi kalau hujan deras ini ya juga airnya tinggi? Tinggi, ya sampai ke situ. Sampai sini ya?
Cuma di sini adem betul karena memang tinggi ya. Kalau ini jambu punya masyarakat ya? Punya masyarakat. Sekali lagi sampai nyaman tinggal di sini Mas Hafid? Iya alhamdulillah, saya nikmatin aja. Tidak ingin kembali ke Jember? Iya paling kalau ada acara keluarga. Dikabari? Ya. Bawa HP sampean? HP saya mati sudah. Nah, terus ngabarinya piye? Ya paling nggak ada santri yang dari rumah itu ke sini datang. Dari santri Kadilangu sini? Atau santri mana? Santri dari Jember. Sengaja datang ke sini ngabari? Tapi ini nggak tanyakan ini pondok Jembernya mana, ra usah lah. Biarlah aja semua bergerak. Satu pembelajaran buat kita semua bahwa setiap orang punya perjalanan hidup masing-masing. Iya. Kita tidak menghakimi mereka karena itu sudah pilihan. Mudah-mudahan Mas Hafid tetap sehat ya Mas. Amin. Rumah saya Kudus Mas. Oh Kudus. Namaku Ade. Dulu sering orang Kudus kesini, cuman udah lama nggak pernah kesini ya. Siapa namanya ya? Banyak sih dari Kudus itu. Oh percaya aku. Beliau pasti didatangi oleh banyak orang yang mungkin punya masalah secara psikis atau spiritual biasa. Butuh penenangan, butuh nasihat, butuh saran. Aku percaya kalau itu bagian dari local wisdom masyarakat kita lah itu. Iya. Yes, doa terbaik ya Mas Hafid ya. Kapan-kapan aku boleh main lagi ke sini? Boleh, kapan saja. Kalau misal aku bawa kopi, kita ngopi bareng gitu. Boleh. Kalau pas nggak puasa tentu ya. Atau mungkin kalau sampai punya kelegaan hati. Rumah saya Kudus. Mas Adi Sinahurip. Dekat kota, dekat Menara. Oh, jadi kalau misal punya temen kenalan, coba aku diantar ke rumah Mas Adi Sinahurip. Mungkin beberapa dari mereka tahu rumah saya. Mereka meninggalkan dunia yang serba ramai, menuju tempat yang sepi demi kebahagiaan hati. Inilah pilihan hidup. Kita harus hormati, kita hargai. Mudah-mudahan Mas Hafid selalu sehat ya Mas. Amin, amin. Tenang dan damai di sini. Amin, insya Allah. Aku udah bisa ngomong kalau kayak ini ya. Beliau punya level intelektual yang berbeda dengan yang lain, punya rasa yang beda dengan yang lain. Sekali lagi doa terbaik saudara. Sehat selalu. Amin. Atas banget. Kapan-kapan ngopi nomah ya. Insya Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Aku ada sedikit nganu nih butuh tumbas kopi lah. Aku ngopi. Ente.